Shalom, perkenalkan nama saya Norberta Ifak Dalam, NIM 2021-550, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi sumber daya hutan melalui multiusaha kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup terus meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan melalui paradigma pengeluaran sumber daya kehutanan dari timber oriented menjadi landscape management. Dalam implementasi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan lestari, Jenderal Pengelolaan Hutan berpegang pada konsep 5 pilar. Yang pertama adalah kepastian kawasan, yang kedua adalah jaminan berusaha, dan yang ketiga adalah produktivitas, yang keempat adalah diversifikasi produk, dan yang kelima adalah daya saing. Multi usaha kehutanan entry strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan sekaligus merupakan perbaikan iklim investasi, yaitu penyederhanaan atau simplifikasi perizinan berusaha. Semula suatu izin untuk satu kegiatan menjadi perizinan berusaha dengan multi usaha. Kegiatan multi usaha kehutanan meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Multi usaha kehutanan diyakini dapat mempertahankan tutupan lahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hutan. Upaya meningkatkan produktivitas kehutanan adalah yang pertama meningkatkan PNBP, yang kedua meningkatkan hasil ekspor hutan, dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Implementasi multi usaha kehutanan merupakan bagian dari agenda prioritas KLHK sebagai prakondisi utama untuk upaya pengendalian perubahan iklim serta menekankan kerusakan alam yang selaras dengan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan agenda Follow Net Sink 2030. Dengan implementasi multi usaha kehutanan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals secara nasional dan global. Adapun beberapa manfaat multi usaha kehutanan, ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain yang pertama, meningkatkan nilai lahan kawasan hutan dan nilai-nilai produksi hasil hutan, dan yang kedua, mendorong praktik-praktik pengelolaan hutan yang lestari berkelanjutan, yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan, dan yang keempat, memberikan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan yang kelima adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Reduce Impact Logging atau RIL merupakan suatu teknik pemanenan hutan yang berfokus pada bagaimana minimalkan dampak negatif terhadap tekanan lingkungan sekitar, serta keanekaragaman hayati. Setiap hasil hutan yang diperoleh dari usaha pemanfaatan hutan dilakukan pencatatan, mengatasi hasil hutan, serta dilakukan ukuran pengujian hasil hutan. Pengukuran hasil hutan tersebut dilakukan untuk mengatasi jenis, jumlah, berat, serta mutu hasil hutan. Hasil pengukuran pengujian hasil hutan digunakan sebagai dasar penetapan nilai dari penerimaan negara bukan pajak yang disertakan kepada negara. Hasil hutan yang diproduksi dari usaha pemanfaatan hutan yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan serta dibayarkan PNBP akan diangkut ke industri pengelolaan hasil hutan, yaitu perizinan berusaha. Pengelolaan hasil hutan untuk dilakukan mengelola barang setengah jadi dan barang jadi. Industri pengelolaan hasil hutan menjadi sangat penting karena industri memberikan nilai tambahan yang tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengarahkan roda perekonomian dan menjadi salah satu tolak ukur kontribusi usaha kehutanan
dalam pembangunan ekonomi nasional. Sekian penjelasan saya tentang optimalisasi sumber daya hutan melalui multi usaha kehutanan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.